kelompok 4. Kali ini kita ada di Gua Pawon dan bakal ke mata air Gua Pawon yang ada di bawah sana. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mutiara Alisamin. Nama saya Ramar Fahma. Nama saya Selma Zahra Maharani. Nama saya Priscilla Reni Tabuni. Nama saya Muhammad Zubarayan. Nama saya Said Faruk Maulana. Nama saya Muhammad Taufik. Nama saya Muhammad Robi Dewirawan. Nah, tunggu keseruan kita di bawah sana. Kali ini saya sedang berada di mata air atau zona discharge. Oh, di sini bisa nih. Dan kita akan melakukan sampling. Sampling apa? Air. Di sana sumber discharge-nya atau sumber mata airnya. Kita sampel dari hulu. Kita selanjutnya akan melakukan pengukuran pH. Caranya begini. Anti kamera. Kita merah. Kamera juga anti kamu. Hasilnya Sekitar 6,5 ya. 6,5. Setelah kita mengetahui pH, kita mengambil sampel, disedot, lalu dimasukkan penyaringnya. Nah, selanjutnya sampel itu dilakukan pengasaman. Tujuannya biar mineral-mineral itu tidak mengkristal selama perjalanan menuju ke laboratorium. Nah, tujuan kita tuh sampai pH-nya itu 1 ya teman-teman. Jadi tuang terus. Kita cek dulu. Lalu selanjutnya kita menggunakan Kertas. lakmus. Langsung angkat. Samain itu diukur di situ. Iya, Tadi di kotaknya. Kita dapatkan pH berapa nih? pH 5. 6. Nah, berarti kita masih kurang. Saya masih kurang. Kita langsung sunta. Bisa ada habis. Tidak ada layanan. Belum, masih dua. Ini atasnya kurang orang. Satu sumpah. 2. Udah cukup. Oh, satu. Sekarang kita akan mencari air yang udah diasamkan. Emang plastik pelan-pelan memang dinikmati deh. Dinikmati. Mas dinikmati. Pelan-pelan, ini pelan-pelan. Makanya harus duduk. Dan arenas. Ini sebentar lagi. Kenapa itu diasamkan Mas Taufik? Berapa mili? 50 mili. Supaya mencegah penyerapan dari mineral-mineral senyawa seperti Fe, CaCO3 dan BB. Ini dikasih nama. EAL maksudnya, sorry. Ya kalau udah ini apa lagi, Jar? Setelah itu, tahap selanjutnya itu kita melakukan penutupan pada supaya air yang di sini tidak tumpah. Tidak mengkristal. Dikasih nama Dan tidak mengkristal juga. Setelah itu kita akan beri nama pada sampel yang telah dihasilkan. Titiknya tuh hulu hilir kan. Jadi ini adalah sampel basah yang kita udah ambil. Ini yang air sebelum dicampur sama asam. Nah, kalau ini sampel yang udah kita lakuin pengasaman tadi sekitar 5-6 tetes dari pipet itu baru dia nunjukin pH di angka 1. Oke, kali ini kelompok kita sedang mengukur panjang lintasannya untuk mencari kecepatan debit air. Nah, data-data primernya itu yang dibutuhkan adalah kedalaman, jarak lintasan, dan juga lebarnya. Bisa dilihat dari sini sedang mengukur lebarnya. Sekarang kita lagi pengukuran data ketiga. Di sini lebarnya berapa, Pik? Lebarnya itu 60 cm. Untuk yang hulu ya, Pik? Hulunya 60 cm. Oke. Kita sekarang ukur kedalaman Untuk kedalamannya berapa, Pik? Di hulunya? 5 cm. 5 cm. Oke. Sekarang kita lagi pengukuran data lebar di tengah lintasan itu sebesar berapa, Pik? Sebesar 50 cm. 50 cm. Untuk kedalamannya? Kedalamannya itu berada di angka Kali ini kelompok 6,5 meter 6,5 meter ya. untuk
statistik. Di sini ada multiparameter, yaitu kegunaannya tuh untuk mengukur tiga parameter sekaligus. Nah, di sini ada 2 bandul. Yang kecil itu untuk mengukur pH dan suhu. Kalau yang besar itu untuk mengukur TDS, total dissolved solid. Caranya tuh, pertama-tama kita masukkan 2 bandul ini sekaligus ke dalam air. Tapi jangan ke permukaan airnya. Jadi dia menggantung gitu Dia harus mengambang. Nah, seberapa lama itu sampai angka yang di layar ini benar-benar stabil dan tidak berubah-ubah. Jadi di sini untuk pH-nya kita sekitar mendapatkan di 8,208 dan untuk suhunya sendiri yaitu 25,6 derajat Celcius. Dan untuk TDS-nya atau zat padat terlarutnya itu sekitar 717 mg. Ini kita ada di Gua Pawon. Nah, di sini tuh ada salah satu daerah discharge atau mata air. Nah, kalian tahu gak sih mata airnya itu berasal dari mana? Nah, mata air charge yang salah satunya ada di Gua Pawon ini sebenarnya berasal dari perjalanan panjang air di bawah tanah sana, dan berasal juga dari air hujan yang meresap masuk ke dalam batuan kapur sehingga menghasilkan air yang mengandung pH sekitar 8 sampai 7. Coba dijelaskan. Nah, tadi juga kita habis melakukan praktikum, berikut hasilnya. Kan kita udah melakukan praktikum, yaitu pengukuran debit dengan metode apung. Nah, jadi kita tuh mengukur panjang lintasannya itu 4 meter dan rata-rata lebarnya itu 0,53 meter dan kedalamannya itu rata-rata 0,0716 meter. Dan rata-rata waktunya itu kita dapatkan setelah melakukan 5 kali pengetesan, yaitu 14,90. Hal yang pertama dihitung yaitu volumenya. Volumenya rumusnya itu ada panjang kali lebar sama kedalaman, yaitu di mana panjangnya 4 meter dikali 0,53 meter dikali 0,0716 meter, hasilnya 0,151 meter kubik. Jadi kan kita udah mengetahui ini volumenya. Sekarang kita menghitung kecepatan airnya, yaitu rumusnya Pi per T. Jadi Pi-nya itu 0,151 per T-nya itu 14,90. Jadi hasilnya itu 0,010 meter per second. Dan yang terakhir itu ada debit, yaitu rumusnya itu I sama dengan A dikali P sama dengan 0,001 meter per second dikali 0,151 dikali 1000 sama dengan 151 liter per second. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan dan proses sampling yang telah dilakukan, mata air di kawasan Gua Pawon merupakan bagian dari sistem air tanah kars yang terbentuk akibat pelarutan batuan kapur. Air yang muncul di permukaan telah melalui proses alami di bawah tanah, sehingga memiliki karakteristik fisik dan kimia tertentu, seperti kejernihan dan kandungan mineral. Dengan demikian, keberadaan mata air ini tidak hanya penting secara geologis, tetapi juga memiliki peran besar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Nah, kurang lebihnya segitu aja nih perjalanan kita dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.